Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas ulumul hadis, yaitu saya mengambil judul implementasi ilmu jarh wa ta'dil dalam menilai kredibilitas rawi dan hadis. Saya pria dari Ramadan dengan NIM 1253010047 dari kelas Hukum Keluarga semester 1 kelas B. Lanjut, pengantar urgensi dan latar belakang ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil merupakan disiplin ilmu fundamental dalam studi hadis. Tanpa metodologi yang ketat ini, verifikasi otentisitas hadis akan mustahil, membuka pintu bagi distorsi ajaran Islam. Ilmu ini berkembang pesat pada masa awal Islam, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menyaring riwayat-riwayat yang benar dari yang lemah atau palsu, demi menjaga kemurnian sunnah Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya esensial untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa hukum serta pedoman hidup umat bersumber dari riwayat yang sahih. Oke, lanjut ke definisi dan ruang lingkup memahami jarh wa ta'dil. Jarh yaitu kritik. Secara harfiah berarti celaan atau kecacatan. Dalam konteks ilmu hadis, jarh merujuk pada identifikasi dan pencatatan kekurangan atau kelemahan pada sifat-sifat perawi hadis yang mempengaruhi kredibilitasnya. Contoh cacat meliputi kebohongan, kelalaian, daya ingat yang buruk, atau bias ideologis. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, ta'dil, yaitu ta'dil dalam kurung rekomendasi. Berarti merekomendasikan atau menilai adil. Ta'dil adalah proses penetapan bahwa seorang perawi hadis memiliki sifat-sifat terpuji yang menjadikannya dapat dipercaya dan riwayatnya diterima. Sifat-sifat ini mencakup keadilan atau dalam kurung adalah seperti integritas moral dan ketakwaan, serta ketetapan atau dob, yaitu akurasi dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Oke, saya lanjut ke metode dan kriteria penilaian. Bagaimana kredibilitas rawi ditentukan? Yang pertama yaitu keadilan atau adalah perawi yang mana perawi harus memiliki integritas moral yang tinggi, tidak pernah melakukan dosa besar, dan senantiasa menjaga martabatnya. Ini mencakup ketakwaan, kejujuran, dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua ada ketetapan atau dob. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat, mampu meriwayatkan hadis sebagaimana yang dia dengar tanpa kesalahan atau kelupaan. Ini juga mencakup kemampuan menjaga kitab hadisnya dari perubahan. Lanjut yaitu ada konsistensi riwayat. Riwayat perawi dibandingkan dengan riwayat perawi lain yang lebih terpercaya. Jika terdapat perbedaan secara signifikan, riwayatnya mungkin perlu ditinjau ulang. Dan yang terakhir yaitu guru dan murid. Penilaian juga mempertimbangkan kualitas guru dan murid perawi. Perawi yang belajar dari ulama terkemuka cenderung lebih terpercaya. Oke, saya lanjut ke contoh kasus. Aplikasi jarh wa ta'dil pada hadis tertentu. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal memiliki ingatan yang lemah. Misalnya, Abu Hurairah pada beberapa fase awal meriwayatkan hadis, meskipun kemudian menjadi sangat terpercaya, akan diklasifikasikan sebagai dhaif atau lemah jika tidak ada riwayat lain yang menguatkannya. Sebaliknya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim yang dikenal memiliki tingkat adalah dan dob
yang sangat tinggi akan dianggap sahih atau otentik dan diterima sebagai landasan hukum. Ilmu jarh wa ta'dil memungkinkan kita untuk memahami mengapa ulama hadis memberikan status yang berbeda pada riwayat-riwayat tertentu, memastikan bahwa hanya ajaran yang paling kredibel yang menjadi pegangan umat. Seperti itu. Lanjut ke tantangan dan kontemporer. Relevansi ilmu jarh wa ta'dil di era modern. Yang pertama ada misinformasi digital. Di era informasi digital, penyebaran hadis palsu atau yang tidak memiliki sanad yang jelas menjadi sangat mudah. Ilmu jarh wa ta'dil relevan untuk menyaring informasi di media sosial dan platform online. Yang kedua ada perdebatan metodologi, yang mana beberapa kelompok mempertanyakan relevansi metodologi klasik dalam menilai kredibilitas perawi modern atau dalam memahami konteks sejarah. Ini memicu perdebatan mengenai penerapan dan adaptasi ilmu ini. Dan yang terakhir yaitu ada konteks multikultural. Dengan semakin beragamnya latar belakang umat Islam, penting untuk memastikan bahwa prinsip jarh wa ta'dil diterapkan secara objektif dan adil tanpa bias budaya atau ideologis. Yang terakhir yaitu kita dapat menyimpulkan dan rekomendasi yang mana memperkuat fondasi hadis melalui jarh wa ta'dil. Yang pertama, penyaring otentisitas. Jarh wa ta'dil adalah garda terdepan dalam menjaga otentisitas hadis, memastikan bahwa ajaran Nabi yang tetap murni. Yang kedua ada pendidikan berkelanjutan. Penting untuk terus mendidik generasi muda muslim mengenai pentingnya ilmu ini dan metodologi penerapannya. Yang ketiga yaitu penelitian interdisipliner. Mendorong penelitian yang mengintegrasikan jarh wa ta'dil dengan disiplin ilmu modern untuk memahami relevansinya di masa kini. Dan yang terakhir itu ada konsensus dan moderasi, yang mana menjaga konsensus ulama dan mengedepankan pendekatan moderat dalam menerapkan prinsip-prinsip jarh wa ta'dil. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dan itu sudah menjadi maklum karena saya sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Yang benar hanya Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.